Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk seluruh saudara-saudara saya yang ada di seluruh dunia dan seluruh Indonesia. Kali ini di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang misteri pawang hujan atau misteri pawang hujan yang ada di sirkuit Mandalika yang waktu ini viral. Ibu Rara yang menjadi seorang pawang hujan di sirkuit Mandalika. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu saya akan bahas. Kebetulan saya juga seorang paranormal dan spiritual. Di sini saya juga pernah melakukan hal tersebut, mencoba, tapi setelah itu saya tidak ingin mengambilnya. Nah, sebentar saya akan jelaskan kenapa. Karena mungkin ada hal yang tidak mungkin saya bisa ambil. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Tapi sebelum saya mulai, jangan lupa di subscribe, hidupkan loncengnya, terus share di media sosial, dimanapun media sosial itu, seperti FB, di Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Di WA juga boleh. Pawang hujan itu bukannya mengendalikan hujan, tapi lebih tepatnya terkadang berdoa agar hujan tidak terjadi atau hujan itu bisa berpindah ke tempat lain. Hujan itu agar cepat reda. Lebih tepatnya gini ya, agar hujan itu cepat reda atau hujan itu ke tempat lain jatuhnya. Ini pengalaman dan eksperimen saya sendiri. Seperti itu. Jadi dengan doa. Jadi bisa terjadi atau tidakkah hujan itu bukan karena pawang hujan, tapi memang karena keputusan yang kuasa di atas. Pawang hujan itu hanya sebuah sarana atau doa, sebagai sarana saja, sebagai doa saja. Dan itu hanya sebuah budaya. Jadi kemungkinan terjadi masih 50-50. Bisa saja tidak hujan atau hujannya pindah karena angin, awannya tertiup angin, ataukah hujan itu deras, habis itu cepat hilang dan muncullah cahaya matahari. Bisa terjadi. Dua kemungkinan itu bisa terjadi. Hujan deras ataukah hujan yang ditiup angin, awan hujan yang ditiup angin. Itu yang terjadi biasanya. Pengalaman saya dan saya pernah mencobanya. Ataukah hujan itu tidak terjadi hanya dalam beberapa jam. Jadi langit itu gelap, tapi tidak turun hujan. Hingga beberapa jam kemudian turun hujan. Bisa terjadi. Karena saya pernah mencoba eksperimen tersebut. Namun, garis bawah, kita harus membayar dengan pahala kita. Makanya saya tidak mengambil pekerjaan pawang hujan. Karena setiap pahala kita korbankan untuk itu. Agar tidak terjadi hujan, atau hujannya pindah, atau biar hujan itu cepat reda. Itu penjelasannya. Jadi pawang hujan ini kalau bisa mengendalikan hujan, rasanya tidak ya. Karena masih 50-50 atau 50% saja kemungkinan terjadinya. Namanya juga berdoa ya. Bisa diwujudkan, bisa tidak. Jika doa itu tidak merubah takdir, jika menghentikan atau memindahkan hujan, menghentikan hujan, ataukah biar hujan cepat reda itu tidak menghalangi takdir, maka akan diwujudkan. Tapi jika menghalangi takdir, maka tidak diwujudkan. Seperti itu biasanya. Yang terjadi itu adalah secara doa. Dan ada makhluk-makhluk gaib yang seakan-akan seperti burung besar, ada naga terkadang, burung besar, naga, dan yang mungkin menggunakan kemampuan gaibnya itu untuk menciptakan energi angin untuk memindahkan hujan. Itu biasanya. Dan beberapa makhluk juga ada yang menghalangi seperti itu. Sebenarnya ini sedikit melawan kodrat. Namun ini hanya sebuah budaya ya. Jadi hanya sebuah budaya yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Kalau saya pun setengah-setengah. Bisa nerima, bisa tidak juga. Karena kenapa? Karena
Kenapa saya tidak mengambil pekerjaan itu? Saya paranormal spiritual. Satu, saya seakan-akan melawan kodrat alam. Saya sayang alam, makanya saya tidak mau melawan kodrat alam. Meskipun saya pernah mencoba itu 3 kali. Dan 3-tiganya itu beda hasilnya. Ada yang hujannya seperti angin keras, tiba-tiba datang angin dan memindahkan awan hujan tersebut. Kadang-kadang ada yang terjadi hujan itu langsung deras dan langsung berhenti hujannya karena derasnya itu. Yang ketiga bisa seperti hujan itu ditahan hanya beberapa jam, 1, 2, 3 mungkin, atau 4 jam saja. Habis itu turun hujan juga, dan hujan yang turun adalah hujan yang besar. Saya saja merasa menyesal melakukan itu. Makanya saya tidak melakukan itu, padahal saya paranormal spiritual. Dan saya tidak akan mengambil itu, karena beberapa pahala kita akan dibayarkan untuk itu. Makhluk gaibnya itu secara gaib terjadi. Alat-alat dan sarana itu dan prasarana itu tergantung agamanya. Kalau di Hindu itu dupa atau sarana prasarana alat-alat itu air, dupa, api, ataukah bunga itu masih diwajar. Karena sesuai agamanya, agama Hindu wajar itu. Di Buddha juga wajar menggunakan api, dupa, air, sarana yang lain juga itu masih wajar. Atau Banten gitu, itu di Banten itu di sarana Hindu itu masih wajar. Kalau agama lain itu biasanya lebih tepatnya kalau saya sarankan itu menggunakan doa ya. Islam dan Kristen itu menggunakan doa. Jadi sarananya hanya doa. Kita berdoa agar hujannya cepat reda atau hujannya tidak ada hujan lagi gitu. Entah itu pindah, entah apa namanya. Namun yang namanya memindahkan hujan, menghentikan hujan atau membuat hujan cepat reda itu sebenarnya sedikit melawan kodrat. Tapi namanya juga doa ya, sekedar doa. Jika saya sendiri tidak akan melakukan itu, nggak mau lagi. Meskipun saya pernah mencoba 3 kali, karena saya tidak mau melawan kodrat. Ya, nama penyesalan diri saya sendiri. Kepo lah, pingin tahu saja. Saya tidak menggunakan sarana apapun. Tapi sebenarnya kalau orang Hindu itu menggunakan sarana dupa, air, sarana-sarana alat, Banten. Biasanya ada juga yang orang Hindu itu menancapkan dupa 11, ditaruh di penunggunya 11, penunggu karangnya, terus dipegang 11 dan berdoa diarahkan ke atas, berdoa agar hujan itu cepat reda. Ada juga yang melakukan hal seperti itu. Tapi menurut saya biarkan kodrat itu berjalan apa mestinya. Namun ketika di sirkuit Mandala ini ya namanya event besar ya, event besar MotoGP, mungkin diwujudkan oleh Tuhan karena ini penting. Karena ini penting atau kejadian penting dan pertama kali di Indonesia. Jadi sementara waktu Tuhan mungkin menghendaki itu. Jadi hingga terjadi terang, hujannya cepat berhenti dan menjadi terang. Tuhan menghendaki Indonesia dalam kesuksesan MotoGP-nya. Jadi semua itu bergantung pada Tuhan. Jadi yang menghendaki itu adalah Tuhan, bukan si pawang hujan. Jika memang sudah waktunya hujan, sesakti-sakti manusia, sehebat-hebat manusia, akan hujan juga. Tak ada satupun makhluk di dunia ini yang bisa menghentikan hujan atau melakukan hal yang lain. Itu karena doa. Dan kebetulan dikehendaki. Dan kebetulan memang takdirnya seperti itu mungkin. Karena banyak sekali pawang hujan yang kehujanan juga, gagal menghentikan hujan. Jadi kemungkinannya hanya 50-50. Dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh Tuhan, itu masih 50-50. Seperti tadi saya bilang, jika itu tidak merubah takdir, maka dikehendaki. Jika itu merubah takdir, maka tidak akan dikehendaki. Namun pada dasarnya itu juga akan membayarnya dengan pahala kita.
beberapa pahala kita akan diambil untuk membayar hal tersebut. Nah, yang terjadi di sirkuit Mandala tersebut ya seperti tadi, seperti ada angin yang bergerak, yang memutar-mutar dan memecah awan tersebut, dan adanya cahaya matahari bantuan. Dan kebetulan kalau saya lihat di sana hujannya sebelumnya adalah deras sekali. Jadi karena hujan deras sekali, cepat jadinya reda, dibantu dengan beberapa angin. Doanya ini berarti dikabulkan. Karena kenapa? Indonesia harus sukses melakukan event tersebut. Jadi Tuhan ini mengabulkan Indonesia sukses melakukan event MotoGP tersebut. Kita hanya bersyukur aja lah. Dan segalanya ini adalah sebuah budaya, masalah pawang hujan. Namun kesimpulan dari semua itu adalah pawang hujan tidak bisa menghentikan hujan. Hanya bisa berdoa agar hujan itu cepat reda atau hujan itu berpindah tempat. Bisa terjadi karena angin. Awan itu ditiup angin, awan hujan itu bisa terjadi. Mungkin 3 kemungkinan seperti tadi saya jelaskan, kalian bisa menyimpulkan bahwa semua itu masih 50-50. Kalau dibilang saya setuju atau tidak setuju ya setengah-setengah. Tidak setuju karena sedikit melawan kodrat dan harus membayar dengan pahala, beberapa pahala diri sendiri sebagai pawang hujan tersebut. Dan apakah seorang pawang hujan ada syaratnya? Sebenarnya mereka terlahir mempunyai kemampuan spiritual, itu aja. Syaratnya dia adalah seorang spiritual. Kemampuan spiritual ada. Kemampuan spiritualnya lebih kepada berdoa agar hujan itu cepat reda atau tidak terjadi hujan. Namun kalau menghentikan hujan tidak akan mungkin bisa. Semua kehendak pada Tuhan. Titik sebesar matahari. Tuhan itu yang utama, yang menyebabkan segalanya terjadi di dunia ini. Dan hanya Beliau yang bisa mewujudkan doa kita. Intinya MotoGP yang ada di sirkuit Mandala waktu ini, event itu direstui oleh Tuhan. Makanya tidak hujan. Dan kebetulan hujannya deras sekali dan cepat reda. Ada angin sedikit saya lihat. Itu yang terjadi. Masalah sarana dan prasarana tersebut itu fungsinya untuk agar menghormati makhluk lain, makhluk gaib saja. Tuhan tidak meminta sarana dan prasarana. Tuhan tidak meminta sesajen, titik sebesar matahari. Dewa pun tidak meminta sesajen. Biasanya itu ditujukan kepada penghormatan kepada makhluk gaib agar tidak mengganggu, biar tidak salah kaprah, tidak salah paham. Nah, itu aja sih penjelasan saya. Mungkin penjelasan saya ini mengandung logika dan mengandung gaib, karena saya paranormal yang berlogika. Sekaligus saya seorang spiritual yang bisa menjelaskan secara logika apa yang terjadi secara nyata dan secara gaib. Jadi saya selalu akan mengajari kalian apa itu gaib, apa itu nyata, agar tidak salah paham dan memberikan nasihat-nasihat yang baik juga. Saya juga seorang tabib yang mengobati menggunakan alternatif herbal yang masih masuk ke dalam logika. Terima kasih. Saya Gus Robin Metal, yang kita manusia harus selalu bersyukur, bersifat metal, tegar menghadapi hidup, kuat, kokoh seperti besi. Jangan lupa bersyukur, berdoa, berbuat baik setiap hari. Jangan lupa segalanya di dunia ini sudah diatur Tuhan. Untuk Gus Robin Lovers, jangan lupa dibagikan video ini, share ke semua media sosial, pacar, teman, keluarga boleh. Ayo kita bersama-sama memajukan channel ini yang mengajarkan tentang nasihat-nasihat baik, mengajarkan tentang dunia gaib dan dunia nyata. Budaya tetaplah pegang erat. Jika ingin Indonesia maju, tetaplah beragama, tetap percaya Tuhan, dengan jalan basmi koruptor, korupsi itu basmi. Gunakan inovasi-inovasi agar eksperimen-eksperimen terjadi, di mana kita bereksperimen tentang teknologi dan sains. Saya akan mencampurkan sains, spiritual, logika, nasihat kehidupan. Selalu. Terima kasih. Om Santi 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 Om.